I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulistiani dengan NIM 12140206164 dari kelas KPI 4D. Di sini saya akan memaparkan mengenai peran dan format administrasi dakwah sebagai tugas dari ujian akhir semester mata kuliah administrasi dakwah. Soal yang pertama, bagaimana sih peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah? Administrasi merupakan wujud dalam semua gerakan dakwah Islamiyah. Bentuk administrasinya berbeda dengan latar belakang sebuah institusi dan aktivitas yang dilakukan. Perbedaan ini tidak menimbulkan permasalahan karena ia mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengembangkan ajaran-ajaran Islam. Administrasi dalam dakwah Islamiyah berdasarkan kepada beberapa konsep dasar administrasi, di mana ia berperan untuk melancarkan proses urusan administrasi dan aktivitas dakwah Islamiyah. Perannya di antara lain, yang pertama, yaitu membuat keputusan. Keputusan atau dasar yang sesuai adalah berasaskan kepada tujuan, kepemimpinan dan perencanaan yang sistematis. Apabila keputusan yang dibuat tersebut berhasil diselaraskan dan dapat memenuhi tuntutan dunia dan akhirat, administrasi tersebut tentu telah mencapai satu jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, ada perencanaan. Administrasi yang baik mempunyai perencanaan program yang lancar dan dapat menggerakkan semua lapisan anggota organisasi. Perencanaan yang dapat menjamin kenyamanan anggota bekerja. Selanjutnya ada kepemimpinan. Sebuah administrasi akan maju apabila pemimpinnya matang dalam memanage administrasi dan mempunyai mindset yang terbuka, serta bersatu dengan pemikiran anggota atau bawahannya, yaitu kesatuan pikiran. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang diambil setelah dibuat perencanaan yang teratur berpedoman kepada tujuan. Berikutnya ada dorongan. Di dalam usaha memberi kepuasan kepada anggota administrasi, faktor dorongan memainkan peranan yang penting. Ia akan membentuk satu kecenderungan bekerja dan merupakan kehendak hati yang memberi rangsangan untuk melaksanakan kerja. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi berperan dalam menyatupadukan semua anggota dalam satu administrasi, mewujudkan satu pemahaman di antara pemimpin dengan petugas-petugasnya, yang akan membina suatu kekuatan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Berikutnya ada penyelarasan. Penyelarasan hendaklah berlandaskan kepada persoalan dasar Islam dan juga tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Untuk soal yang kedua, bagaimana format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman? Dakwah sebagai tugas mulia dalam pelaksanaannya belum dikelola dengan profesional dan terukur. Pada sisi lain, dai belum mampu menjadi agen perubahan, sebagaimana cita-cita Islam yaitu rahmatan lil alamin. Akibatnya, posisi dakwah kurang diminati karena belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan bagi kemajuan umat. Oleh sebab itu, diperlukan pengkajian dan pemetaan secara komprehensif tentang SWOT, singkatan dari strength, kekuatan, yaitu merupakan sumber daya, kapasitas, keunggulan, dan potensi yang dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan. Lalu weakness, yaitu kelemahan dipahami sebagai keterbatasan, kekurangan, dan ketidakberdayaan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Opportunities, yaitu peluang, merupakan situasi yang mendukung untuk pengembangan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir yaitu threats, tantangan atau ancaman adalah situasi yang tidak mendukung berupa hambatan dan kendala atau sebagai unsur eksternal yang potensial mengganggu sehingga menimbulkan masalah, kerusakan, atau kekeliruan. Untuk mencapai kemajuan dakwah, maka perlu menyelaraskan antara aktivitas dan kondisi internal dengan realitas eksternal agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Peluang-peluang pengembangan dakwah tidak akan berarti jika tidak mampu memanfaatkan potensi, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki pada tatanan internal. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.